Hadirin yang kami hormati, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara pembukaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 angkatan ketiga Pola Kemitraan Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara dengan pemerintah Kota Tomohon pada hari ini, Rabu 18 Juni tahun 2014 dimulai. Laporan oleh wakil peserta kepada Wali Kota Tomohon. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 angkatan ketiga pemerintah Kota Tomohon tahun 2014 Rabu 18 Juni 2014. Ya, silakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laporan penyelenggaraan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tomohon selaku Ketua Panitia, Ibu Masna JNPO Esos. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Wali Kota Tomohon, saya sebut dengan hormat Bapak Jimmy F. Eman SEAK. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan tingkat 3 angkatan ketiga pemerintah Kota Tomohon tahun 2014 untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan diklat secara teknis kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Walaupun dalam pasal peralihan itu dia menyatakan bahwa untuk peraturan pelaksanaan aturan kepegawaian, sepanjang belum ada peraturan pelaksanaan yang baru, masih tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 874 dan Undang-Undang 43 tahun 99 tentang
pokok-pokok kepegawaian. Jadi peraturan secara teknis kami pakai masih peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 tahun 2007 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Yang keempat, peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 12 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3. Tujuan dan sasaran pelaksanaan diklat yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur sipil negara agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Kemudian untuk menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sasaran supaya pegawai negeri sipil memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon 3. Penyelenggara tenaga pengajar yaitu penyelenggara pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Tomohon bekerja sama bermitra dengan Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara. Tenaga pengajar yaitu Widya Iswara dari Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara, kemudian pejabat yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang baik dari Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Tomohon. Kurikulum pelaksanaan diklat saat ini berpedoman pada diklat pola baru, yaitu pada peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 12 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat 3 dengan waktu pelaksanaan selama 93 hari. Peserta yaitu pejabat eselon 3 yang memenuhi syarat kepangkatan serta memiliki potensi dalam pengembangan karir ke depan dan memiliki dedikasi loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Peserta saat ini berjumlah 30 orang dengan perincian 9 orang wanita dan 21 orang laki-laki. Yang lain-lain yang perlu kami laporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa keseluruhan jabatan struktural eselon 3 yang ada di Kota Tomohon berjumlah 159 jabatan. Yang sudah mengikuti diklat baru 36 pejabat. Yang belum mengikuti diklat prajabatan berjumlah 123 orang. Memang kita terkendala pada aturan waktu yang lalu karena pelaksanaan diklat dilaksanakan di Badan Diklat Provinsi, jadi kita sistem perutusan hanya dibatasi untuk jumlah yang ada. Dan karena peraturan gubernur sudah dirubah, maka diklat PIM 3 bisa dilaksanakan di kabupaten kota. Oleh sebab itu jumlah bisa lebih banyak, kita dapat 30 orang. Kalau tahun kemarin ya kita tidak ada pemutusan untuk mengikuti diklat karena terbatasnya kuota untuk mengikuti diklat di provinsi. Yang perlu kami juga laporkan bahwa pelaksanaan diklat dengan pola baru berdasarkan Perka LAN tahun 2000 nomor 12 tahun 2013 memang terjadi perubahan yang sangat besar, menyangkut juga jumlah peserta. Kalau dulu 40 orang sekarang dibatasi 30 orang. Waktu pelaksanaan juga pola lama itu 45 hari, sedangkan yang pola baru sekarang 93 hari. Kemudian
dalam pelaksanaan diklat pola baru ini ada 4 aspek, 4 komponen yang juga menentukan, yaitu peserta, panitia, widya iswara, dan kepala SKPD. Karena dalam pelaksanaan diklat pola baru ini, kepala SKPD itu sebagai mentor dari peserta diklat. Jadi sebentar secara teknis dalam sambutan nanti akan disampaikan oleh Badan Diklat Provinsi apa yang menjadi peran dari mentor kepala SKPD. Karena kalau yang saya baca dalam aturan yang ada, mentor itu dia harus memberikan orientasi kepada bawahan yang mengikuti diklat. Dia juga harus menyetujui area perubahan, dia harus mengikuti seminar dan memberikan nilai kepada peserta selama 60 hari mereka kembali ke SKPD, dan ikut juga menguji dalam seminar ketika para peserta diklat akan mengikuti seminar menjelang akhir dari pelaksanaan diklat ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan hormat kami memohon kesediaan dari Bapak Wali Kota Tomohon untuk memberikan sambutan dan arahan, sekaligus juga membuka pelaksanaan pendidikan pelatihan tingkat 3 angkatan ketiga pemerintah Kota Tomohon tahun 2014 ini. Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akatulanwo akalawan. Pernyataan pembukaan diklat oleh Wali Kota Tomohon. Saudara-saudara, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2014, saya Wali Kota Tomohon menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 angkatan ketiga pemerintah Kota Tomohon tahun 2014 di tempat ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta. Perwakilan mengambil tempat. Diikuti oleh seluruh peserta. Yang terhormat Wali Kota Tomohon dan yang mendampingi, disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita ikuti bersama sambutan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara oleh Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Paul Salawati Esos MSc. Saya akan membacakan sambutan dari Kepala Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Iwan Fredrik Provinsu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Tomohon yang kami sebut dengan hormat Bapak Jimmy F. Eman SEAK. Pertama-tama marilah kita menjaga puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya maka kita dipertemukan dalam acara pembukaan diklat kepemimpinan tingkat 3 pola kemitraan pemerintah Kota Tomohon dengan Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, mengiringi persembahan ini
atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Kota Tomohon atas respon yang positif untuk melaksanakan kegiatan diklat yang bernilai penting dan strategis ini melalui pola kemitraan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga diklat pemerintah terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan percepatan CPNS golongan 1, 2, dan 3 serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan tingkat 3 dan tingkat 4 berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Prestasi Negara Republik Indonesia nomor 308-1/1/9/2010 tanggal 13 Desember 2010. Hadirin yang saya hormati, Bapak Wali Kota yang kami hormati, reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani. Antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan aparatur agar memiliki integritas tinggi dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku aparatur sipil negara. Untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara tersebut, Lembaga Administrasi Negara telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, yakni Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diklat PIN 3. Saat ini berbeda substansi dan pendekatannya. Dalam pelaksanaan diklat kepemimpinan tingkat 3 Pulau Baru bertujuan agar para peserta dapat mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon 3 yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi di atas adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi jabatannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan diklat kepemimpinan saat ini baik diklat PIN 31, 2, 3, dan 4 menggunakan pola warna dengan tidak hanya dilaksanakan di kampus juga saja atau on kampus, melainkan juga dilaksanakan di luar kampus atau off kampus. Metode pembelajaran yang digunakan merupakan kombinasi antara belajar di kelas dan penerapan di tempat kerja. Metode ini berbasis pengalaman karena peserta dituntut untuk mengalami secara langsung menerapkan kompetensi yang telah diperolehnya selama dekat sebagai acuan untuk terus memperbaiki praktek kepemimpinannya secara berkesinambungan, dan struktur kurikulum baru yang diterapkan terbagi dalam 5 tahapan pembelajaran. Yang pertama, tahap diagnosa kebutuhan perubahan organisasi. Tahap kedua, taking ownership atau yang disebut dengan breakthrough 1. Kemudian tahap ketiga, tahap merancang perubahan dan membangun tim. Kemudian tahap keempat, tahap laboratorium kepemimpinan atau breakthrough 2. Dan tahap kelima, tahap evaluasi yang akan ditempuh selama kurang lebih 93 hari kerja dengan perincian beberapa hari kerja untuk pembelajaran klasikal dan 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal. Hadirin dan peserta yang saya hormati, melalui diklat kepemimpinan pola baru ini, para peserta diklat diharapkan melakukan perubahan yang diindikasikan dengan kemampuan pertama, membangun karakter dan sikap perilaku dalam integritas, nasionalisme, standar etika, nilai-nilai norma, moralitas, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan dalam memimpin unit instansinya. Kedua, membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi. Ketiga, melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengolah tugas-tugas organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya. Keempat, melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas jabatannya dapat lebih efektif dan efisien. Yang kelima, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia organisasinya dalam pencapaian arah kebijakan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini.
dan sangat diharapkan kepada saudara-saudara yang akan mengikuti diklat kepemimpinan 33 ini atau nantinya akan disebut dengan reformasi ataupun baru, ini dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya sampai dengan selesai, dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemampuan kepada kita sekalian dalam kerja dan karya untuk memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Kota Tomohon. Terima kasih kepada Tuhan Pegawaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Proto Hewan Freddy D. Rotinsu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Wali Kota Tomohon dengan hormat Bapak Jimmy Findi Eman SDAK. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan yang sudah memberikan sambutan bagi kita semua. Saya sudah terima kasih Bapak Ponce Sanawati, Sarjana Sosial MSc. Nah, Bapak Ibu saudara, mengawali sambutan ini adalah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini hari Rabu tanggal 18 Juni kita bisa berkumpul di tempat ini di homestay. Dalam rangkaian kita juga membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 angkatan ketiga pemerintah Kota Tomohon di tahun 2014 ini. Dan lebih khusus tentunya angkatan ini ditujukan kepada para pejabat eselon 3. Mereka itu tentunya akan menjadi calon-calon pejabat eselon 2 nantinya ini. Secara struktural juga akan memilih seperti apa, tapi juga nantinya lewat kepemimpinan ini kita akan menganggarkan untuk para pejabat eselon 3 TPD. Kita akan tingkatkan TTP ya, khusus seksi akan ditingkatkan TPP boleh kita. Ini tidak ada kesempatan lagi antara kabak-kabak dan seksis. Kita akan hampir bersama ratakan. Jadi catatan yang pertama yang akan disampaikan dalam kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu saudara, salah satu program prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga tentunya pemerintah kita di Kota Tomohon ini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah. Hal ini tentunya menjadi prioritas bagi kita semua jajaran pemerintah Kota Tomohon dalam rangka kita mendukung terciptanya tata kepemerintahan yang baik, good governance, dan tentunya mengarah juga kepada clean governance. Bapak Ibu saudara, PNS sebagai aparatur negara wajib mempunyai kompetensi yang handal untuk melaksanakan tugas pokok masing-masing serta memiliki kepribadian dan kinerja yang tinggi, loyal dan berwibawa dan bertanggung jawab sebagai pelayan publik. Jadi kita sebenarnya juga akan melihat seperti apa tingkat loyalitas dari para pejabat ini. Nah, salah satu kegiatan yang mendukung proses pengembangan dan peningkatan kompetensi yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan jabatan kepegawaian negeri sipil yang tadi sudah disampaikan, itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 yang nantinya akan dibuat perubahan sebentar ini. Tapi dalam peraturan pemerintah tersebut membuat ketentuan tentang diklat kepemimpinan. Peran diklat kepemimpinan sangat strategis karena merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi para peserta ini. Selanjutnya juga di PP 101 ini juga ada PP yang namanya PP 79 tahun 2005 tentang pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Atau PP ini juga telah menempatkan kegiatan diklat aparatur sebagai salah satu hal penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu penyelenggaraan diklat terus secara terus-menerus ditingkatkan
baik secara kualitas ya, tapi juga secara kuantitas, baik kepada peserta tapi juga kepada narasumber. Sebab mentor-mentor juga ini harus mampu ditingkatkan karena mereka juga akan memberikan materi-materi termasuk juga mentor SKPD. Dan kita juga berharap di tahun-tahun kemudian kita akan meningkatkan sarana dan prasarana daripada tempat iklan yang ada di Kota Tomon. Kita berharap kita akan segera membuat tempat iklan sendiri ya. Mudah-mudahan ini di tahun ini ya. Jadi kalau di mana tempatnya kita akan lihat ini ya. Tempatnya ini sementara kita atur ini sehingga tempat iklan itu akan menjadi milik pemerintah Kota Tomon. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan itu maka pemerintah Kota Tomon juga tidak tinggalkan upaya pengembangan sumber daya dan kompetensi operator. Hal ini dapat akan dilaksanakan tingkat seperti satu tingkat 3 angkatan ketiga tahun 2014, di mana tingkat tim 3 di Kota Tomon ini yang terakhir yang sudah dilaporkan oleh Kepala Badan ini dilaksanakan di tahun 2007 yang lalu. Jadi hanya kurang lebih 7 orang peserta ya. Memang kendala-kendala itu harus ditarik di provinsi. Nah, sekarang ini di hari ini kita akan buka diklat ini dengan peserta 30 orang. Jadi sudah dilaporkan ini kurang lebih diklat bertiga ini jumlahnya 37 ya. 37 orang. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara bersama pemerintah Kota Tomon kami menyampaikan agar yang pertama tentunya kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah Kota Tomon untuk melaksanakan kembali diklat PIM 3 ini. Dari 2007 ke 2014 ini ada tengah waktu 7 tahun ya, sehingga diklat PIM 3 ini baru bisa dilaksanakan. Saya tentunya sebagai selaku wali Kota Tomon tetap berkomitmen terhadap pengembangan sumber daya aparatur. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu pilar utama terwujudnya agenda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat adalah tersedianya sumber daya aparatur yang bermental positif dan profesional. Itu mungkin catatan yang harus kita garis bawahi. Dan dalam kaitan tersebut saya ingin menekankan kepada para peserta diklat bahwa diklat tim yang akan saudara ikuti merupakan salah satu tahapan untuk pengembangan kualitas aparatur, di samping juga untuk mewujudkan kompetensi dalam jabatan struktural. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan melihat dan menata seperti apa para pejabat baik S4, 3 dan 2 yang itu pilihan. Dan tentunya salah satu keberhasilan dalam mengikuti diklat seperti hari ini diklat PIM 3. Dan tentunya diharapkan pokok dari kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan diklat 3 ini dapat menghasilkan instansi aparatur yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Sedangkan dari sisi auto yang akan memiliki manfaat yang besar terhadap instansi dan tentunya masyarakat berkelompok pada umumnya. Diharapkan juga para peserta diklat dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan diklat ini, yaitu sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan pola pikir peserta sehingga akan memiliki kualitas untuk menjawab berbagai tantangan dalam tugas sebagai serta menjawab kritikan masyarakat terhadap tugas pelayanan publik kita yang kita emban bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Diklat Provinsi sekali lagi ini yang memberikan petunjuk dan tetap setia menjadi mitra pemerintah Kota Tomon dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kediklatan. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat dipertahankan dan tentunya dapat ditingkatkan untuk kegiatan kediklatan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan pelaksanaan diklat kepemimpinan pola baru yang seperti akan dijelaskan lebih terperinci oleh mentor kita ini, maka berdasarkan kami sampaikan bahwa peran kepala SKPD berfungsi sebagai mentor. Itu akan dijelaskan dan sebentar juga tentunya SKPD ini akan menjadi pembimbing mentor kepada masing-masing SKPD mereka ini. Dan diharapkan juga sekali lagi peningkatan kualitas sumber daya bukan hanya di pejabat eselon 3 tapi juga pejabat eselon 2 yang tentunya diperlukan untuk menjadi mentor secara profesional.
mengakhiri sambutan ini saya selaku wali kota Tuhan mengucapkan selamat mengikuti diktat kepada para peserta dan kepada seluruh panitia dan struktur yang dapat membimbing, menjaga dan memberikan arahan kepada para peserta sepanjang pelaksanaan diktat. Dan saya tentunya akan terus memantau kegiatan dan monitoring pelaksanaan diktat ini sebab ini akan memakan waktu yang cukup panjang ya, kurang lebih 93 hari, walaupun memang dalam pelaksanaannya para peserta yang akan tinggal di sini hanya kurang waktu 28 hari ini. Karena memang ini pejabat ke-3, tentunya tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat di sini oleh para aparatur dalam pelayanan publik ini tentu juga tidak bisa ditinggalkan. Seluruh saudara yang memegang kunci-kunci daripada pelayanan publik yang dari pemerintah Kota Tomohon, saya berharap bahwa selesai kemarin beberapa hari, tapi tentunya selesai Bapak Ibu juga harus kembali ke tempat tugas masing-masing selaku baik pimpinan SKPD tapi juga di SKPD saudara masing-masing. Bapak Ibu saudara yang kiranya Tuhan yang Maha Kuasa dan senantiasa menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita, pemerintah Kota Tomohon termasuk juga kepada para peserta sehingga seluruh kegiatan diklat ini bisa berjalan dengan baik, berlangsung dengan baik dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Demikian sambutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom warahmatullahi wabarakatuh.